malaikat sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Loh, ini mana lagi nih? Ada jin, ada setan, ada iblis. Ini gimana sebetulnya? Komunitasnya namanya jin, jin community. Nama komunitasnya jin. Lalu kemudian jin yang baik-baik itu namanya jin muslim. Inna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Kami ini ada yang jin muslim, ada yang jin kafir. Sedangkan yang jahat-jahat itu disebut dengan syaitan. Induk dari segala yang jahat ini adalah iblis. Jelas? Komunitasnya jin, yang baik dapat hidayah, masuk Islam. Itulah yang mendengarkan Nabi baca Quran. Apa kata mereka? Qul, katakan ya Muhammad, annahu istama'ana farum minal jin. Ada beberapa jin mendengar Nabi pulang dari Taif, dilempar batu, berdarah kakinya, dalam keadaan sedih, pulang dari Taif ke kota Makkah Al-Mukarramah. Di tengah perjalanan dia baca Quran, tiba-tiba dia mendengar annahu istama'ana farum minal jin. Ada beberapa jin yang mendengarkan Nabi baca Quran. Lalu apa kata jin itu? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami dengarkan bacaan Al-Quran Muhammad SAW. Ajaba, ajib, amazing, mengagungkan bacaannya. Itulah jin muslim. Sedangkan yang tidak Islam disebut syaitan. Induk dari segala jin ini adalah iblis. Iblis ini GM-nya. Lalu kemudian permusuhan abadi pertama kali Adam adalah dengan iblis. Iblis itu bukan nama, iblis adalah gelar. Iblis diambil dari kata ablasa. Ablasa artinya putus asa, tidak ada harapan. Harapan bahasa Inggrisnya hope, tidak ada harapan less. Iblis hopeless. Tak ada harapan. Mohon maaf Bapak, tidak ada harapan sama sekali. Lalu kemudian ketika Allah mengatakan dia, ukhruj, keluar engkau dari surga. Malaka anta takabbara fiha, kau tidak layak merasa dirimu besar dalam surga. Innaka minas saghirin, engkau kecil, tak ada apa-apanya. Apa kata dia? Aku siap keluar ya Allah, tapi anzirni ila yaumi yub'atsun, beri aku limit batas waktu sampai manusia dibangkitkan. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin, engkau akan diberi limit waktu yang panjang. Itu yang dikatakan adinda saudara Rizky tadi, yang disebut setan unlimited karena masanya yang panjang. Yang umurnya panjang itu iblis. Sedangkan anak-anak buahnya yang pion-pion itu ada juga yang mati. Kita baca ayat kursi, mati. Tapi ada juga yang ketika kita bacakan ayat kursi, dia malah ketawa. Kenapa dia tidak mati? Karena kata dia, perbuatan ente sama saya sama, kata dia. Lalu kemudian apa kata dia? Sumpah dia, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan bengkokkan jalanmu yang lurus. Kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, dibengkokkan oleh setan. Kemudian apa kata dia? La atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Tidak akan kau dapati mereka itu banyak yang bersyukur kepada engkau. Nah, inilah awal asal muasal permusuhan kita, pengenalan sekilas tentang setan. Untuk lebih kenal seterusnya, lebih banyak lagi, silakan dekat-dekat setan. Gitu tuh. Ternyata kita harus kenal dulu siapa itu. Ternyata beda, ada namanya jin, jin community. Terus tadi ada syaitan, nggak boleh salah penyebutannya. Dan GM-nya tadi adalah iblis. Ternyata yang beriman juga malah didekati oleh jin, iblis, dan juga syaitan. Nah, kenapa? Nanti akan kita jelaskan atau kita dengarkan lebih lengkap lagi di segmen berikutnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baiklah pemirsa TV One, kembali lagi di Indahnya Ramadan. Yuk langsung kita dengarkan penjelasan berikutnya, masih dari Ustadz Abdul Somad, strategi dari syaitan. Silakan Pak Ustadz. Setan, kalau dia, saya nyebut setan, syaitan, kalau dia lihat orang itu belum beriman,
maka dia halangi untuk nanti kalau kamu masuk Islam kamu akan sulit. Islam itu ribet, jelimet, sulit, payah, mesti mandi wajib, mesti mandi junub, mesti mandi ini, mesti sunat, mesti cebok, mesti ini, susah pokoknya. Dia katakan sulit. Tapi kalau orang itu sudah masuk Islam, sudah beribadah, sudah sholat, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun. Begitu setan sudah melihat ada orang sholat, dia sudah putus asa untuk menggoda orang itu supaya menyembah dirinya. Dia tidak lagi mengatakan sembah aku. Tidak, karena orang ini sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dia sudah berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi setan akan masuk dari pintu yang lain, walakin fit tahrish fima bainahum. Dia tanamkan permusuhan. Makanya jangan heran, ada orang yang sudah sholat berjamaah di masjid, sudah rajin puasa sunat, sudah tarawih, sudah umrah, tapi di dalam masjid sikut-sikutan. Masuk masjid, dia lihat dulu musuh saya di mana. Seperti Tom and Jerry. Sampai akhirnya suatu malam pada saat mau sholat tarawih, tidak lihat kiri kanan, langsung saja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya musuh di sebelah. Oleh sebab itu strategi setan. Setan akan masuk kepada orang yang alim. Makanya ada kitab judulnya Talbis Iblis. Talbis Iblis. Tipu daya muslihat permainan setan. Kalau dia ketemu sama ustadz, dia datang. Hai Abdul Somad, kaulah ustadz yang paling banyak follower. Kau paling viral sekarang. Kau sedang hebat. Namamu panjang. Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Tinggal almarhum saja lagi. Dia permainkan kita. La uzayyinanna lahum. Aku perhiasi, aku hias-hiasi dia. Kalau kita seorang qori, maka setan masuk. Tidak ada napas yang lebih panjang kecuali engkau. Penyelam aja kalah. Tidak ada suara yang paling merdu kecuali engkau. Kalau kau sudah mengaji, maka burung-burung berhenti terbang, daun-daun, ranting-ranting hampir patah. Apa hubungannya? Dia puji-puji. Tidak ada yang paling banyak hafalannya kecuali engkau. Tidak ada yang paling banyak ingatannya kecuali engkau. Tidak ada yang paling digemari, disukai orang kecuali engkau. Sampai tertanam di dalam hati itu ujub. Ijabul mar'i binafsihi, merasa diri, ujub. Lalu kemudian dibunga-bungainya perbuatan sesat itu. La umanniyannahum, aku buat mereka berangan-angan, berhalusinasi, berilusi. Wala udillannahum, aku sesatkan mereka. Yang paling mengerikan adalah tersesat di jalan yang lurus. Tersesat di jalan yang lurus. Kalau ada beribu maaf, pecandu narkoba sadar bahwa dia salah. Semua pencandu narkoba itu sadar bahwa dia salah. Cuman dia katakan, saya sebenarnya mau tobat Pak Ustadz. Terus nantilah kalau udah kawan nggak bagi-bagi lagi saya tobat. Tapi dia sadar bahwa dia salah. Yang paling mengerikan adalah orang yang sedang dalam ibadah, sudah ngaji tapi dipermainkan setan. Engkau yang paling benar. Adapun selain dari mazhab engkau adalah salah. Ustadz itu tidak benar. Hai Abdul Somad, engkaulah satu-satunya guru. Maka kalau belajar dia kepada orang lain, maka kau perlu benci kepada dia. Satu-satunya yang paling benar guru kami. Selain daripada itu bukan guru. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka kita mesti senantiasa waspada. Jangan sampai tergoda. Ingat, setan menggoda bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Wah, mantap. Tersesat di jalan yang lurus ini menarik sekali Pak Ustadz. Kalau contohnya nih, misalnya ibu-ibu niatnya mau pengajian, tapi yang penting harus pakai tas bagus. Ya. Itu termasuk tersesat dalam jalan yang lurus nggak tuh Pak Ustadz? Yang dimainkan setan saat itu adalah ujub. Ujub diambil dari 3 huruf. Ain, jim, ba. Dari kata ain, jim, ba inilah ajib. Ajib. Hebat, luar biasa. Saya begitu sampai di masjid, apa kabar ibu? Tas kulit. Jam berapa sekarang ya? Gelang besar. Aduh, gerah panas, AC-nya mana? Rantai. Minumannya mana? Cincin. Tapi insya Allah di sini nggak ada. Ya ini kita ngomongin di luar ya Pak Ustadz ya. Di sini nggak ada. Nggak ada di sini, masya Allah. Ahli surga semua di sini. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Pak Ustadz, abis ini Pak Ustadz ya, yang bercerita ya. Kita pengen tahu seputar akibat yang timbul dari langkah-langkah dan juga strategi setan tersebut itu seperti apa, Pak Ustadz? Mungkin ada yang bisa dijelaskan dari sekarang sedikit? Terima kasih. Bapak, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, selamat menikmati santap sahur.
Nah, ibarat pemain gendang, setan ini tahu betul irama kita. Ya, kenapa? Memang sulit melawan setan. Kenapa? Karena dia lihat kita tidak lihat dia. Nah, sekarang salah satu kisah yang diabadikan Allah dalam Al-Quran tentang permusuhan abadi antara setan dengan manusia, Ibrahim alaihissalam. Masih ingat kisahnya Ibrahim alaihissalam, Bu? Ketika sudah yakin akan menyembelih anaknya, kan setan datang goda. Mau kemana? Saya mau potong anakku. Bodoh betul kau, masa anakmu kau mau potong? Jangan banyak bicara situ. Dia lempar, pak, kena kepalanya. Sampai Bandung balik lagi. Gagal goda suaminya. Dia datang ke istrinya. Jar, kau tahu mau dibawa kemana anakmu? Mau dipotong. Ah, kok bisa? Ah, katanya perintah Tuhannya. Kalau ini perintah Tuhannya, jangankan anakku, saya juga siap dipotong. Hajar ngambil batu, lempar lagi, kena kepalanya sampai Bekasi, balik lagi. Ah, gagal suami, gagal istri, dia datang ke anaknya. Apa mas bro? Kau tahu mau dibawa kemana kau? Saya tahu, mau dipotong. Kok mau? Jangan banyak bicara situ. Masih mau ngomong iblis, dilempar, kena matanya. Inilah 3 kali lemparan yang diabadikan Allah dalam ritual pelaksanaan haji, yaitu lentar 3 jumroh. Setan besar, setan tengah, setan kecil. Lalu kenapa mesti 3 hari? Kenapa mesti 7 batu? Kali 3 hari. Kenapa tidak sekali saja 63 batu? Tak, kena. Allah ingin mengajarkan kepada kita, melawan setan itu perlu napas panjang. Nggak bisa hijrah begitu selesai hijrah. Enggak, makin hijrah makin hebat itu setan. Dan yang kisah yang tadi disampaikan Tuan Guru kita, Dr. Abdul Somad, itu kan iblis. Kenapa dia tidak mau sujud kepada Adam? Sombong. Ya Allah, saya tidak mau. Adam anak baru kemarin. Saya senior. Adam diciptakan dari tanah. Saya api. Unsur kejadian saya lebih mulia. Apa itu? Sombong. Maka setan kalau mau melawannya, senjata paling utama melawannya adalah rendah hati. Karena setan masuk dari sombong. Dan kata Nabi, sombong itu 4 pintu masuknya. 1, tambah ilmu. Ah, ini Ustadz ini. Sombong. Ini anak-anak remaja yang taubat juga ini. Pemuda-pemuda hijrah. Hanya dia yang benar. Seolah-olah hanya dia yang kapling surga. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah. Masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Kayak dia aja panitia hari kiamat. 2, kata Nabi, masuknya pintu sombong. Apalagi bertambahnya jabatan. Oh presiden, jangan sombong karena presiden. 10 tahun saja. Selesai itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Habis, wassalam. Kapolri, jangan sombong, pensiun habis. Presiden Kapolri aja ndak boleh sombong, apalagi security. Emang ada yang security sombong? Ada juga. 3, pintu masuknya sombong. Apa? Bertambahnya harta. Jangan sombong. Sulaiman alaihissalam, manusia paling kaya, pernah coba-coba kekayaannya, dia tantang Allah. Tidak usah, pensiun kau Allah, saya yang beri makan semua binatang hari ini. Baru aja cacing dikasih makan, habis harta. Apa yang mau disombongkan dengan harta? Oleh kokoh sombong dengan harta, banyak mobil, banyak uang, banyak deposito. Allah marah, dititipkan penyakit dalam dirinya. Larang makan nasi, dilarang makan garam, larang makan gula, larang makan tepung, dilarang makan ikan. Apa aja bisa dimakan? Ubi rebus. Duitnya 7 miliar. Jangan sombong. Yang keempat, apa? Yaitu bertambahnya ibadah. Maka manusia tidak boleh sombong. Kenapa? Sombong sifat Allah. Tidak boleh kita contoh Allah. Kenapa? Karena Allah hanya yang tidak terbatas. Maka Allah diberi nama salah satunya Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Ada 3 teman setan, kata Nabi, di dunia ini. 1 diantaranya Ghaniyun Mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya ilmu, kaya pangkat, kaya harta, kaya ibadah, sombong, temannya setan. Tapi kalau pejabat sombong, orang masih bilang, yalah wajar, dia kaya, dia pejabat, terkenal, artis, cakep. Tapi temannya setan. Tapi kalau sudah jelek, pengangguran, busuk mulutnya, keteknya bau, sombong lagi, bukan temannya setan. Kau sudah jadi setan, bos. Oke, tuh tangan dulu dong buat Ustaz. Masya Allah. Nah, inilah hadir puasa. Iya. Allah menghadirkan puasa sebulan penuh, menghilangkan dan melawan iblis dan pasukannya. Iya, Oke, bos. termasuk Rizky. sombong ya.
Mas Rey, boleh dong kita undang ya Mas Rey duduk sebelah sini ya. Boleh Mas Rey, monggo. Sini Silakan, aja. Mas Rey. Nggak apa-apa, sini. Katanya Mas Rey mau nanya nih, Mas Rey. Assalamualaikum Mas Rey. Salam. Tadi dibilang, katanya kalau udah hijrah, kata siapa godaan itu malah hilang, malah tambah berat. Iya, itu justru yang pengen Anda tanyain juga sama para guru nih. Ditahan dulu pertanyaannya. siap. Nah, pertanyaannya seperti apa Mas Rey dan juga jawabannya seperti apa? Kalau penasaran jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Ramadan. Baiklah pemirsa, kembali lagi di Indahnya Ramadan. Ibu-ibu gimana sahurnya? Udah selesai belum? Senyumnya yang ikhlas dong. Apapun makanannya dan juga minumannya, yang penting nih, ya mudah-mudahan kita dikasih kekuatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Tadi seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya sama Mas Rey. Mas Rey, ini masalah hijrah nih katanya. Justru kalau hijrah godaannya tuh makin luar biasa. Iya. Ini masih proses atau gimana Masih sih? proses. Masih proses ya. Masih proses. Apa sih kesusahannya dalam hijrah kalau tadi seperti disampaikan oleh Pak Iya. Ustadz? Ini kalau masalah hijrah ini, kalau godaan setan ya sesuai temanya, itu setan kan pasti goda kita untuk kembali ke masa lalu, Ustaz. Ke masa jahiliyah, zaman-zaman itu. Itu alhamdulillah Ustaz, agak mudah dilalui. Untuk menolak setan, ajakan kembali ke masa lalu itu agak mudah. Justru yang sulit itu godaan di perkara ibadah. Kayak misalkan sholat subuh kan udah biasa kita bangun siang kan. Aduh mau ke masjid itu berat, itu yang masih terus berjuang gitu kan. Yang paling berat itu. Nah ini saya pengen tanyakan sama Ustadz ini, adakah satu amalan khusus yang membuat kita ini mudah melawan setan, meruntuhkan setan pada saat kita ingin istiqomah dalam ibadah gitu. Itu yang mau ditanyain. Pak Ustadz Abdul Somad silakan duluan. Ada 2 gelas. Kalau kita mendekat ke gelas yang kiri, maka kita menjauh dari gelas yang kanan. Kalau kita mendekat ke gelas yang kanan, maka kita menjauh dari gelas yang kiri. Kita tidak bisa berkata di waktu yang sama kaki kita berada di 2 gelas. Itu namanya pasang 2 kaki. Berbahaya. Buat di pilkada itu yang baik. Itu hanya oleh sebab itu maka kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Halakamruun lam ya'rif qadrahu. Orang yang paling celaka adalah orang yang tidak ngerti siapa dirinya. Kita tahu bahwa kita sulit bangun subuh. Subuh bangun subuh sulit. Kemudian kita kerjaan memang tuntutannya malam. Waktu sudah jam 4. Sementara azan jam 4.40. Ya jangan tidur. 4.40 waktu yang paling bagus untuk beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu paling bagus istighfar. Ambil tasbih istighfar. Baca Yasin, baca Quran, baca. Setelah dekat sholat subuh, habis sholat subuh, berzikir, berdoa karena tuntutan kerja. Sebetulnya nggak boleh juga tidur habis subuh, tapi karena tuntutan kerja tidur. Jangan ke jam 4 tidur, lalu kemudian bangun jam 8. Astaghfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Itu. Atau dibalik, saya sudah hijrah, saya konsisten karena kerjanya siang, saya mesti tidur malam. Bagi saya pribadi, yang membuat nafsu tidur itu hilang adalah handphone. Karena kalau kita sudah pegang handphone, itu hilang tidur. Kita sendiri kan ngerti diri kita. Yang paling ngerti diri kita tentu kita. Tidak mungkin orang lain. Maka kita tahu, saya kalau main handphone sulit. Maka dari jam 9 kita sudah matikan handphone. Kita sudah putuskan kontak. Lalu kemudian jam 10 kita tidur. 11, 12, 1, 2, 3 cukup. Karena tidur paling berkualitas adalah pada isya. Lalu kemudian setelah itu kita tidur, bangun, tahajud, sholat witir. Kalau witirnya, tapi untuk di bulan Ramadan ini kita tadi sudah witir di habis tarawih. Kita tinggal tahajud saja, sholat sunat wudu, bangun.
Nah, ini yang pertama, kenali diri kita, karena orang paling celaka adalah orang yang tidak kenal pada dirinya. Setelah itu wasta'in billah, banyak-banyak minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolong aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah. Kalau kita punya teman, dengan teman itu kita makin dekat Allah, dengan teman itu kita makin bisa tahajud, dengan teman itu kita makin bisa zikir, dengan teman itu. Makanya coba kita lihat ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah selalu bersama dengan orang baik. Alhamdulillah. Saya mungkin sudah mulai agak-agak sepele nih sama jamaah. Banyak undangan ke sana kemari. Lalu kemudian ketika masjidnya besar, jamaahnya banyak, saya datang. Lalu kemudian kalau jamaahnya sedikit, di kampung-kampung nggak datang. Siapa yang mengingatkan saya? Yang mengingatkan saya adalah Ustadz Das'an Latif. Karena orang lain tidak mungkin nasihati saya. Jamaah tidak mungkin. Apa kata Ustadz Das'an? Selama ada orang berkumpul, di masjidkah dia, di musola kecilkah dia, bicaralah. Karena sulit untuk mengumpulkan orang. Selama orang berkumpul, ada orang banyak, bicaralah Abdul Somad. Karena sampai masanya nanti, ada masanya kau bicara, orang lain tidak dengar. Jadi mesti kita bersama dengan orang baik, bersama dengan orang soleh. Alhamdulillah teman-teman, sahabat-sahabat artis hijrah juga punya komunitas. Iya. Mas Rey, nih kalau tadi Pak Ustadz bilang ada sahabat, teman segala macam, ini berarti kan ngomongin lingkungan nih. Betul. Lingkungan untuk misalnya mensupport Mas Rey atau siapapun yang hijrah. Mas Rey kan dulu dunianya tuh musisi, entertainment. Itu seperti apa waktu itu kondisinya? Ya, pastinya sulit ya. Karena suasana itu sangat mendukung sekali. Kalau menurut saya itu dalam hijrah itu suasana tuh bisa dibilang urutan atas lah, urutan 1, 2 tuh yang bisa mempengaruhi proses hijrah kita gitu. Maka kita perlu mencari suasana yang baik sebagaimana Ustadz tadi bilang gitu kan. Suasana untuk kita bisa hijrah dengan baik itu memang perlu. Jadi kita perlu cari yang saya lakukan Ustadz, alhamdulillah. Jadi saya senang kalau ada majelis saya datang. Terus kalau ada dibilang ada Ustadz ini, ada Kiai ini, ada ajengan ini, ada habaib ini, saya datang. Saya subah sama mereka, minta doa dan minta nasihat. Itu sangat terasa sekali. Waktu itu kondisi lingkungannya mendukung. Jadi memang kita harus cari itu. Iya. Karena kan sebelum hijrah itu lingkungan itu belum ada. Lingkungan itu belum ada, belum terbentuk. Maka kita yang harus cari sendiri. Kita yang harus cari lingkungan yang tepat untuk kita seperti apa. Mas Rey, ini kan musisi. Tidak berarti setelah hijrah lalu kita tidak bermusik lagi. Tinggal ganti. Kalau tadi musiknya musik yang jelek, musik yang membuat orang lupa kepada Allah, ya. Nah, sekarang bawa ke musik yang membuat audiens kita ingat dengan Allah. Contoh, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan dengan dosa-dosa, atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Boleh. Kalau lagu-lagu seperti itu tidak berarti Islam ini mengungkung kita punya prestasi. Tinggal ganti. Dan ingat, dalam Al-Quran Allah jelaskan, apakah setelah Mas Rey mengaku beriman kepada aku lalu saya tidak mengujinya? Oh tidak, saya akan pasti menguji. Tidak hanya berkata saya beriman kepadamu ya Allah, lalu Allah lepaskan kita. Tidak, dia akan menguji kita. Dengan cara apa? Minal hauf, rasa cemas, rasa ragu-ragu, rasa lapar. Maka ada kan artis itu yang tadinya joget-joget hijrah, salah baca buku. Yang dia baca buku sulit betul ini Islam, balik lagi joget-joget. Nah ini salah milih teman. Maka saudara-saudara, ketika Anda hijrah, percaya Allah pasti mengujinya. Maka lihat saudara-saudara kita selebriti yang hijrah, pertama yang Allah uji adalah ekonominya. Maka dia akan mulai susah dapat job, susah dapat pekerjaan. Akhirnya dia bilang, apaan kemarin saya joget-joget dapat duit, sekarang dekat dengan Allah malah susah makan. Itu, tapi ingat, waman yusri yusra, bukan dibalik kesusahan, bersama kesusahan. Bukan dibalik. Kalau dibalik susah dulu,
Tapi ini tidak. Seiring dengan kesusahan itu, seiring dengan kalian beristighfar, seiring ketika kalian bertobat, maka Allah pasti memberikan jalan kemudahan. Itu insya Allah. Aku yakin. Jadi kalau lagunya udah siap, Ustaz Hasan siap. Saya siap. Ya kan? Ya, jadi lagu Nabi kan juga ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika tiba di Madinah kan disambut dengan lagu Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Itu. Kalau sudah tobat, kita tobat lagunya apa itu? Iqra. Lagunya yang pernah dipopulerkan Sulis. Ya lagu-lagu seperti itu. Religi. Lagu religi. Kalau lagu-lagu yang bikin apa? Kalau pulang-pulang berbadan doa? Pulang-pulang berbadan. itu juga ada itu iblis di rumah. Ada juga itu iblis di rumah. Iya, beda lagi itu ceritanya. Iblis di rumah yang larang kita poligami. Iya. Iblis ini susah diusir. Kita bacakan surah Yasin makin dekat, ngambil cobek. Astaga. Mas Rey, ya, lanjut silakan, ada pertanyaan lagi. Mungkin support dari keluarga seperti apa dan triggernya apa sih waktu itu? Oke, saya mau hijrah. Itu kalau keluarga sih pasti support, Ustaz. Triggernya itu cuma satu aja. Ketika saya mulai Tunggu dulu. ya. Trigger itu apa? Trigger itu apa? Jelas dulu. Trigger bukan macan. Itu tiger. Itu tiger Pak Ustaz. Trigger itu kayak semacam pemicu Pak Ustaz. Pemicu. Buat Ya. apa yang memicu akhirnya saya memutuskan untuk berhijrah gitu. Pemicunya itu cuma satu, ketika berada di puncak kesuksesan menurut saya pribadi, apa yang saya cita-citakan udah saya dapat, itu mulai turun tuh, mulai muncul saingan baru, vokalis baru, lebih muda, lebih ganteng, suaranya lebih bagus, lagunya lebih. Di situ saya mikir, kok kesuksesan saya turun, sementara di benak saya kesuksesan itu nggak boleh turun. Nah saya tiba-tiba adalah muncul dai-dai Allah ya kan, yang datang tidak diundang, pulang nggak diamplopin. Sukarela maksudnya di jalan-jalan gitu, teman-teman. Diajak ke masjid Ustaz, didudukan di situ. Di situ cuma singkat cerita tentang raja, raja segala macam. Akhirnya singkat cerita ke hadis kursi yang Allah katakan, siapa yang mendekati Allah sejengkal, Allah akan menghampiri dia sehasta. Kalau kita menghampiri dengan berjalan, Allah akan berlari. Siapa yang dapatkan Allah, dia akan dapatkan segala-galanya. Nah saat itu saya bilang, oh ini yang saya cari. Gitu. Makanya berhijrah tetap pakai itu punya keahlian di musik. Dari Sulaiman tetap dengan musiknya. Alhamdulillah, saya sempat bikin. Itu kan yang nyanyi saya sama dia. Saya enggak tahu. Saya ada lagu juga. Ibu, ada lagu saya, Bu. Nih, boleh dipopulerkan. Nanti kita bikin album bareng. Iya. Ada istri senang. Apa itu saya nggak berani. Bawa-bawa istri yang di rumah lagi. Dengar dulu. Ada istri senang, nggak ada istri senang. Istri 1, 2, 3, 4 senang. Istri senang, nggak ada istri senang. Istri 1, 2, 3, 4 senang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah. Luar biasa. Boleh seperti itu. Tapi saya pilih single yang lain. Jangan yang itu. Nah, pemirsa, nanti Ray akan mempersembahkan satu single religi terbarunya. Boleh ya? Insya Allah. Insya Allah ya, di segmen berikutnya. Dan juga kita akan membuka kesempatan untuk pemirsa di sini dan juga jamaah di sini untuk bertanya kepada guru-guru kita. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Indahnya Ramadan. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata, tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita
kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Tepuk tangan dulu dong buat Mas Rey, Masya Allah. Pengen nangis, merinding tuh. Wih. Judulnya apa Mas Rey? Ketika Tangan dan Kaki Berkata, ini memang lagunya maestro musik Indonesia Mas Chrisye, ditulis sama Bapak Taufik Ismail. Taufik Ismail. oke. Ini latar belakang, ini motif anunya dari Al-Quran. Betul, ayatnya. surat Yasin kan. Ya, al-yauma nahtimu ayat. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun. Ya. Jadi setelah hijrah buatlah lagu-lagu seperti itu yang merinding. Nah, kalau saya pesan buat lagu yang membuat ibu-ibu ikhlas kawin lagi suami. jadi temanya ancam janji-janji surga, ancam neraka. Masya Allah. Baik pemirsa, kembali lagi di Indahnya Ramadan ya. Yuk, sekarang sesuai janji saya sebelumnya, jamaah yang mau bertanya, monggo akan langsung dijawab oleh guru-guru kita. Monggo silakan mbaknya yang di depan paling cantik. Assalamualaikum, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ika dari pengajian Miftahul Jannah Tanah Baru Beji Depok. Ya, saya mau bertanya kepada Ustadz, bagaimana kiat-kiat kita untuk selalu istiqomah dalam meningkatkan keimanan? Terus yang kedua, adakah tips atau amalan-amalan khusus yang membuat kita tuh bisa menjadi lebih tenang gitu loh Ustadz? Ya, itu aja. Oke, siap. Terima kasih pertanyaannya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, monggo mau dijawab duluan. Ya, Monggo. karena saya bersama dengan penyanyi, Ibu ada itu jawabannya dalam lagu. Ya, obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Jadi baca Quran dengan makna supaya kita tahu pesan-pesan dalam Al-Quran. Karena kalau kita cuma tahu baca Arabnya, kita tidak baca makna-maknanya, biasanya pesan-pesan untuk yang kita amalkan tidak sampai. Meskipun amal baca Quran itu sudah bagus, tapi supaya mampu kita amalkan, orang tanya, kenapa itu di Arab Saudi Ustadz kalau sholat Ramadan itu sampai menangis-nangis mereka? Karena dia tahu apa yang dia baca. Kalau kita panjangkan kita gemes. Sedikit-sedikit malah marah, panjang betul itu Pak Imam. Nah, itu karena kita tidak tahu maknanya. Nah, yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Dari 5 ini 1, baca Quran. Pilih teman-teman yang baik. Karena kata Nabi, siapa temannya? Kalau kau mau tahu siapa dia, lihat temannya. Ya, kalau mau tahu dia, kalau temannya tukang rampok, pasti dia tukang rampok. Maka kata lagunya Omay Rama itu, ada kan teman itu, sahabat, ya? Mencari teman memang mudah, apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah, apabila teman untuk duka. Nah, itu, jadi itu teman penting. Bahkan Nabi katakan, kalau saya tidak silap, itu kalau kau bersahabat dengan penjual parfum, maka kau akan dapat parfum. Kalau kau tidak dapat parfumnya, kau akan dapat baunya. Kalau kau berteman dengan pandai besi, maka kau akan dapat panasnya. Kalau kau tidak dapat panasnya, kau dapat hawa panasnya. Maka bertemanlah dengan para mubalik, bertemanlah alim ulama, berteman orang-orang yang soleh. Nah, yang kedua dalam lagu ini, jadi lagu itu tidak menyesatkan. Yang kedua itu lagunya apa? Rajinlah sholat tengah malam. Bangun malam, zikir. Sholat malam. Wa minal laili fatahajjat bi. Bangunlah engkau sepertiga di akhir malam. Orang yang bangun bertaubat di tengah malam menetes air matanya, luar biasa. Allah cinta orang yang taubat meneteskan air matanya, jauh lebih cinta kepada Allah akan cinta kepada mereka. Cuma ketika Anda mau bangun itu setan masuk. Ditarik sama istri kita, bang, lagi hangat nih bang. Itu setan masuk. Baik, gitu, Mbak, mungkin jelas jawabannya ya. Diamalkan tadi 5 kuncinya tuh, ya. Siap. Kemudian pertanyaan kedua, monggo silakan, Pak, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henry dari Batam. Woi, Jauh nih. Ustadz, saya ingin bertanya bahwa jangan ikuti langkah setan. Siapa itu setan? Katanya setan dari kaum jin dan manusia. Nah, yang ingin kami tahu itu dari kaum manusia itu seperti apa, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Ustadz Abdul Somad, monggo silakan. Nampaknya yang bagian-bagian setan ke saya semua. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu menunjukkan bahwa setan itu tidak hanya dari kalangan jin tapi juga ada dari kalangan manusia. Dalam ayat lain ada yang kami kirimkan, kata Allah SWT, syayatinal jinni wal insi. Kami kirimkan setan-setan jin dan setan-setan manusia. Bagaimana sifatnya? Sifat dia seperti sifat setan. Malah kalau dia dari kalangan jin, kita bacakan ayat kursi itu langsung pergi. Tapi kalau dari kalangan manusia ini, kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal dari kita. Ini jadi masalah. Ente mau kemana? Saya mau bayar zakat. Zakat ente tahun ini berapa? 1 bulan 100.000, 1 tahun 1.200.000. Jadi mau pergi bayar zakat nih? Iya. Tuh HP baru 1.300.000. Ingat, kata Ustaz Somad, entelah minal jinnati wan nas. Mungkin udah jelas ya. Saya tambahkan. Boleh sedikit, Pak. Lagu kan? Bukan. Lagu lagi. Jadi ada manusia, wujudnya manusia tapi dia setan. Setan itu dua sifatnya, sesat dan menyesatkan. Kalau dia cuma sesat saja, dia mau menjadi setan. Kalau dia cuma mabuk sendiri, dia mau menjadi setan. Tapi ketika dia ngajak kita mabuk, itu sudah menjadi setan. Sesat dan menyesatkan. Iya. Gitu. Pak Ustadz, mungkin sekalian kesimpulannya untuk kajian kita kali ini. Kajian kesimpulan kita, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Setan itu bisa berubah wujud HP. Kok bisa, Ustaz? Kita lagi ceramah, kalian masih WhatsApp. Itu setan mengalihkan perhatian. Setan itu bisa berubah istri. Yang mana? Yang membuat kita tidak betah di rumah. Ngomel aja kerjanya. Ini iblis nih. Setan ini bisa didorong masuk ke dalam sumur. Jangan sumur yang dalam. Ya, setan itu bisa berubah teman kita, mengajak kepada kebatilan. Tobat, cemen lu men. Tuh baru 1 gelas sudah teler tuh teman kita sampai masuk di got. Ini setan dalam bentuk teman kita. Ya, setan juga bisa dalam bentuk ilmu yang suka menyala-nyalakan orang, meremehkan orang. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, Nabi kan diikuti api, makin dekat, makin besar, makin dekat, makin besar. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa itu? Itulah iblis yang berusaha menggagalkan misimu. Lalu Rasulullah beristighfar. Jadi cara melawan iblis dan pasukannya adalah istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Lihat cewek cantik, seksi, astagfirullahaladzim. Sudah itu palingkan pandangan. Kalau bapak istighfar lalu tetap melotot, bapak sudah menjadi syaitan. Kirain kalau masih melotot, istighfar lagi.